Hai sahabat SYNTH Vision Studios. Balik lagi nih sama Mimin, tahukah kamu ada senjata-senjata mematikan dalam konflik modern? Senjata-senjata modern telah mengalami perkembangan yang signifikan, memberikan manusia kekuatan untuk menciptakan alat-alat pembunuh yang sangat mematikan. Dalam esai ini, kami akan membahas 7 senjata paling mematikan yang telah mengubah dinamika perang dan memiliki dampak yang besar dalam politik dan kemanusiaan. 1. Senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang menggunakan reaksi nuklir untuk melepaskan energi besar dalam waktu singkat. Mereka memiliki potensi untuk menyebabkan penghancuran massal dan efek radiasi jangka panjang. Asal-usul, senjata nuklir pertama kali dikembangkan selama Perang Dunia Kedua dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tahun 1945 adalah contoh penggunaannya. Perkembangan teknologi. Sejak itu, teknologi senjata nuklir telah berkembang dengan pesat, memungkinkan pembuatan bom yang lebih kuat dan pengiriman yang lebih presisi. Penggunaan dalam konflik. Senjata nuklir hanya digunakan dalam konflik satu kali, tetapi ancamannya masih menjadi sumber ketegangan dan perhatian di komunitas internasional. Dampak politik dan kemanusiaan. Senjata nuklir menjadi faktor penentu dalam politik keamanan global, dengan kebijakan deterrence menjadi strategi utama untuk mencegah serangan. Namun, keberadaannya juga menimbulkan risiko besar terhadap perdamaian dunia. 2. Senjata kimia. Senjata kimia menggunakan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan atau kematian pada manusia dan hewan. Asal-usul, penggunaan senjata kimia tercatat sejak Perang Dunia Pertama, dengan gas mustard dan gas klorin digunakan dalam pertempuran. Perkembangan teknologi senjata kimia terus berkembang, memungkinkan pembuatan bahan kimia yang lebih mematikan dan sulit dideteksi. Penggunaan dalam konflik. Senjata kimia telah digunakan dalam konflik bersenjata modern, menyebabkan dampak kemanusiaan yang serius. Dampak politik dan kemanusiaan. Penggunaan senjata kimia melanggar hukum internasional dan seringkali memicu tanggapan militer atau diplomatik yang keras. 3. Senjata biologis. Senjata biologis menggunakan mikroorganisme atau toksin biologis untuk menyebabkan penyakit atau kematian. Asal-usul, penggunaan senjata biologis telah tercatat sejak zaman kuno, tetapi pengembangan teknologi modern dimulai pada abad ke-20. Perkembangan teknologi senjata biologis terus berkembang, membuka kemungkinan baru untuk penggunaan mikroorganisme dan rekayasa genetika. Penggunaan dalam konflik. Penggunaan senjata biologis lebih jarang dibandingkan dengan senjata lainnya, tetapi serangan antraks pada tahun 2001 menunjukkan potensi bahayanya. Dampak politik dan kemanusiaan. Senjata biologis memiliki dampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan, serta menciptakan kekhawatiran baru dalam keamanan global. 4. Senjata otomatis. Senjata otomatis adalah senjata yang dapat menembakkan peluru secara otomatis dengan kecepatan tinggi. Asal-usul, senjata otomatis pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-19, dan sejak itu telah menjadi bagian integral dari konflik bersenjata. Perkembangan teknologi senjata otomatis terus berkembang, memungkinkan presisi dan kecepatan tembakan yang lebih tinggi. Penggunaan dalam konflik. Senjata otomatis digunakan oleh militer dan kelompok bersenjata untuk menyerang dan mempertahankan posisi. Dampak politik dan kemanusiaan. Penggunaan senjata otomatis memicu debat tentang kontrol senjata dan perlindungan hak asasi manusia. 5. Senjata rudal. Senjata rudal menggunakan roket atau misil untuk mengirim muatan ke target yang ditentukan. Asal-usul, pengembangan rudal dimulai pada awal abad ke-20, dan sejak itu telah berkembang menjadi rudal balistik antar benua dan rudal jelajah. Perkembangan teknologi rudal terus berkembang, memungkinkan peningkatan presisi dan jarak operasi. Penggunaan dalam konflik. Rudal digunakan dalam berbagai konflik, baik untuk menyerang target militer maupun untuk mempertahankan diri. Dampak politik dan kemanusiaan.
penggunaan rudal dapat meningkatkan risiko eskalasi konflik dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan regional dan global. 6. Senjata laser. Senjata laser menggunakan sinar laser untuk menghancurkan atau menonaktifkan target. Asal-usul, pengembangan senjata laser dimulai pada tahun 1960-an dengan penggunaan mereka dalam aplikasi militer yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi senjata laser terus berkembang, memungkinkan penggunaan yang lebih presisi dan efektif. Penggunaan dalam konflik, senjata laser telah digunakan dalam uji coba dan percobaan lapangan, terutama untuk pertahanan udara dan rudal. Dampak politik dan kemanusiaan, penggunaan senjata laser menimbulkan masalah etika dan kemanusiaan, terutama karena risiko kerusakan infrastruktur dan korban sipil. 7. Senjata kinetik. Senjata kinetik menggunakan energi kinetik untuk menghancurkan atau menonaktifkan target. Asal-usul, senjata kinetik telah digunakan sejak zaman kuno dan terus berkembang menjadi senjata modern yang semakin mematikan. Perkembangan teknologi senjata kinetik terus berkembang, memungkinkan peningkatan kecepatan, kekuatan, dan akurasi. Penggunaan dalam konflik, senjata kinetik digunakan dalam berbagai konflik, baik untuk menyerang maupun mempertahankan posisi. Dampak politik dan kemanusiaan, penggunaan senjata kinetik dapat menyebabkan kerusakan struktural yang parah dan meningkatkan risiko bagi populasi sipil. Kesimpulan, senjata-senjata yang telah dibahas dalam esai ini merepresentasikan kemajuan teknologi dalam bidang militer. Meskipun mereka memiliki potensi untuk memberikan kekuatan besar, penting untuk mempertimbangkan dampak politik dan kemanusiaan dari penggunaan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang senjata-senjata ini, kita dapat bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.